Hai teman-teman Masa Gitu. Kembali lagi di channel kami, Keluarga Masa Gitu. Melanjutkan video kami sebelumnya, kali ini kami akan melakukan activity island hopping mengelilingi pulau-pulau di sekitar Pulau Lengkuas. Trip ini adalah paket dari menginap kami di penginapan Biliton Eco Beach Retreat yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Atau teman-teman bisa klik link di atas. Dan saat island hopping ini juga, kami merasakan momen near death experience. Wah, gelombangnya lagi tinggi banget saat kami ke sana. Tapi setelahnya, kami bertemu dengan pulau-pulau cantik khas Belitung. Tonton video ini sampai habis yuk teman-teman, untuk tahu tips, trik, dan juga hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui sebelum memutuskan island hopping di Belitung. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, langsung kita bahas activity island hoppingnya yuk. Untuk island hopping sendiri, sebenarnya teman-teman juga bisa langsung mendatangi Pantai Tanjung Kelayang dan nego dengan nelayan kapal yang ada di sana. Ada banyak kok, harganya mulai Rp600.000. Sedangkan kami, karena kami sedang menginap di Biliton Eco Beach Retreat, kami sekalian aja deh ambil paket half day tour island hopping di sana. Untuk harga paketnya dari penginapan ini seharga Rp1.390.000. Sudah termasuk air mineral, handuk, dan perlengkapan snorkeling. Dan sebenarnya kalau kita mengambil activity dari penginapan Biliton Eco Beach Retreat, perahu bisa langsung berlabuh di sekitar pantai penginapan. Jadi kita nggak perlu ke Pantai Tanjung Kelayang dulu. Sayangnya, saat kami mau berangkat, air pantai sedang sangat surut, sehingga kapal tidak bisa berlabuh di sekitar penginapan. Tapi tenang aja, dari penginapan ke Pantai Tanjung Kelayang, jaraknya deket banget, sekitar 3-4 menit dengan menggunakan mobil. Dan ini dia, Pantai Pelabuhan Tanjung Kelayang. Wah, ini gelombangnya masih pasang, maksudnya masih tinggi atau udah? Masih tinggi sih, tapi udah agak dari kemarin. Oh gitu. Kalau kemarin nggak bisa sama sekali. Oh gitu, ini baru mulai lagi hari ini? Ya, dari itu. Wah, nabrak. Jadi sebenarnya kami melakukan trip island hopping ini pada tanggal 31 Januari 2025. Nah, di hari sebelumnya, Pelabuhan Tanjung Kelayang dan seluruh aktivitas island hopping ini ditutup karena sedang badai dan air laut naik sangat tinggi sehingga seluruh nelayan tidak berani untuk mengoperasikan kapalnya. Memang sejak hari Imlek, tanggal 29 Januari 2025, di Belitung sedang diguyur hujan. Dan 2 hari setelahnya pun, air laut di sini masih terdampak air pasang yang cukup tinggi. Kita lanjut lihat perjalanan ini ya, masih awal-awal, belum terlihat gelombangnya. Tapi memang sudah lebih beriak dibandingkan Laut Belitung pada waktu-waktu biasanya, yang seperti danau yang tenang. Untuk island hopping sendiri, biasanya pulau-pulau ini sudah masuk ke dalam paket, yaitu Pulau Batu Burung, Pulau Kelayang, Pulau Kepayang, Pulau Pasir jika sedang surut, Pulau Tukong jika sedang pasang, dan yang terakhir yang merupakan pulau terjauh dan juga terikonik di Belitung yaitu Pulau Lengkuas. Dari Tanjung Kelayang dibutuhkan waktu 20 menit dengan menggunakan perahu nelayan untuk sampai ke Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas ini terkenal karena bangunan mercusuarnya yang ikonik yang sudah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882. Hingga saat ini, mercusuar tersebut masih berfungsi loh, tapi bukan lagi untuk pariwisata. Dulu, wisatawan memang masih bisa naik ke atas mercusuar ini.
Tapi sekarang hanya boleh petugas dari mercusuar tersebut dan beliau juga katanya tinggal di sana. Nah, sampailah kami di destinasi pertama kami, Pulau Batu Garuda. Di sini kami tidak bisa menepi karena tidak ada pantai untuk perahu menepi. Hanya ada batu-batu besar di tengah lautan. Mungkin kalau surut banget bisa ya, tapi karena masih pasang, kami hanya bisa menikmati Pulau Garuda ini dari dalam perahu. Kami juga sempat berfoto di sini. Ini dia hasilnya. Setelah dari Pulau Batu Garuda, kami rencananya akan langsung menuju ke Pulau Lengkuas. Kita dengerin dulu yuk apa kata bapak kapal. Sama bapaknya. Maksudnya gimana? Bapaknya kan agak lumayan. Jadi kalau itu nanti kita coba dulu. Tapi kalau kita tergantung penumpang. Oke, maksudnya mau turun atau enggaknya gitu? Ya mau lanjut atau enggaknya nanti. Oh iya, oke. Kalau puasnya, Oke, Kita oke. coba dulu. Oke mas, emang masih kenceng berarti ya ke sana? Oke, kalau Pulau Pasir tuh nunggu sore berarti ya, nunggu surut. Pasir sekarang itu tapi kita aja nanti ya. Emang ke arah Lengkuas juga Pulau Pasir? Iya, di sini di dekat sih. Oh. Kalau sekarang kayaknya lagi tinggi. Oh boleh, nanti sorean aja gitu ya? Kita lihat nanti aja. Boleh, boleh. Ya. Jadi kita langsung ke Pulau Lengkuas. Oke, tujuannya selain Pulau Burung Garuda, Lengkuas. Ya, Lengkuas biasanya kan kalau dapat tuh Pulau Pasir. Kalau dapat, tapi kalau nggak dapat kita biasanya ke sini Pulau Kelayang. Oh ini Pulau Kelayang, Ya, oke. di situ. Kalau spot snorkelingnya di mana mas? Spot snorkelingnya itu biasanya di Lengkuas. Oh, di Lengkuas. Kita lihat sikonnya dulu. Oke, oke. Takutnya airnya muter habis gelombang besar. Oke, oke. Nah, ya ntar dikabarin aja, makasih ya mas ya. Dadah Batu Garuda. Dadah Batu Garuda. Setelah melewati Pulau Batu Garuda, pulau terdekatnya adalah Pulau Kelayang yang akan kami singgahi di akhir. Lalu Pulau Kelayang kecil. Kemudian yang di ujung sana adalah Pulau Kepayang. Pulau Kelayang kecil ini tadinya namanya Pulau Babi Kecil yang kemudian diganti menjadi nama Pulau Kelayang Kecil. Kira-kira kenapa ya namanya diganti dari Pulau Babi Kecil menjadi Kelayang Kecil? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar yuk. Tuh batas airnya tuh Mesta tadi pagi berarti Mesta dan Adek tadi pagi berarti dia batunya sebasahnya di garis itu, basahnya sampai situ airnya. Sekarang dia mulai surut. Penginapan kita tadi di situ. Ini ada restorannya. Yang di sini kamar kita.
Yuh, jujur aja lemes banget dan gak bisa mikir. Kaki udah gemeter banget. Pulau Lengkuasnya sebenarnya sudah terlihat di ujung sana. Tapi perjalanan udah gak kondusif banget. Ombaknya tinggi sekali. Dan demi keselamatan, kami memutuskan untuk putar balik dan menuju ke Pulau Kepayang. Setelah putar balik, untungnya kapal tidak terlalu terguncang lagi karena kami berjalan searah dengan ombak. Setelah melewati gelombang laut yang sangat besar, akhirnya sampailah kami di Pulau Kepayang. Pulau cantik dengan pasir putih dan ombak yang cukup tenang dibandingkan perjalanan kami tadi menuju Pulau Lengkuas. Ini dia Pulau Kepayang, pulau terbesar yang ada di gugusan Kepulauan Lengkuas ini dan dikelilingi oleh pulau-pulau lainnya. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari daratan. Tuh, daratan Pulau Belitungnya kelihatan. Lihat deh, Pulau Lengkuas juga kelihatan. Dan ternyata jaraknya deket banget dari sini. Pulau di Indonesia yang dulu aku ingat bagus. Jadi bersampah. Hah? Sampah itu sampah orang atau sampah? Plastik lihat. Ya, tapi maksudnya sampah ini. Ganggang tuh. Sampah plastik kan tuh, semua ada. Padahal dulu bersih banget. Di salah satu bagian pulau ini tampak kotor dan cukup banyak nih sampahnya. Sampah ranting maupun sampah plastik. Akhirnya kami berjalan menuju sisi lain pulau. Dan di sini pantainya cantik banget. Benar-benar bersih, bahkan sedikit sekali ganggang yang sampai ke pantai ini. Tipsnya nih buat teman-teman, kalau ke Belitung di saat angin barat bisa dicoba untuk hopping island ke sini. Karena sepertinya ganggang-ganggang terbawa arus ke Pulau Besar Belitung, sedangkan pulau-pulau kecil yang di tengah lautnya lebih bersih dan lebih nyaman untuk digunakan berenang. Walaupun memang masih ada ombaknya sedikit-sedikit, tapi nyaman banget kok di sini. Dan kami menghabiskan cukup lama waktu bermain di sini. Mungkin sampai 2 jam saking serunya. Sekarang saatnya kami menuju ke pulau lainnya. Bye-bye Pulau Kepayang. Terima kasih atas kenangannya. Oh ya, di sini banyak juga kerang-kerang cantik yang berwarna-warni. Bisa ditemukan di sepanjang pesisir pantai. Ada digendong aja Pak, nanti sana basah. Oh iya. Sekarang kita mau lanjut nih ke tempat snorkeling yang ada di sekitar Pulau Kepayang dan juga Pulau Kelayang. Bye-bye Pulau Kepayang. Akhirnya kami sampai juga di spot yang terletak tidak jauh dari Pulau Kepayang.
Bapak kapalnya sih bilang visibility airnya sedang tidak bagus, tapi kami ingin tetap mencoba. Spot snorkeling lain di sini terletak di dekat Pulau Lengkuas. Tapi karena kami tidak berhasil mencapai ke Pulau Lengkuas, kita coba yang di sini aja ya. Udah pada tangga aja. Panik nih. Dan benar saja, visibility-nya buram banget, nyaris tidak terlihat. Selain itu, kami juga cukup terombang-ambing arus lautnya. Saat kami snorkeling di sini, awalnya rasanya panik banget, karena hanya ada kapal kami yang snorkeling. Tapi sesaat kemudian, menyusul kapal yang lainnya. Dan karena arusnya kencang, untuk sampai ke bagian tangga kapal pun, kami membutuhkan tali. Karena kalau enggak susah banget untuk sampai ke tangga kapal. Nah sekarang, anak-anak mau ikutan nyebur nih. Sekalian kita intip underwaternya yuk. Cukup banyak ikan kecil, tapi memang karangnya agak biasa ya. Atau mungkin pengaruh air laut yang sedang buram. Snorkeling menjelang sunset di sini rasanya seru juga. Cobain juga yuk teman-teman. Jangan lupa cobain snorkeling di spot yang di dekat Pulau Lengkuas ya. Katanya sih di situ lebih bagus. Walaupun airnya butek, anak-anak tetap seneng banget snorkeling di sini. Mereka ketemu ikan-ikan kecil dan juga bulu babi. Yuk kita lanjut ke pulau berikutnya. Pulau terakhir yang akan kami kunjungi yaitu Pulau Kelayang yang letaknya dekat sekali dengan Pulau Batu Garuda. Rencananya kami ingin mampir juga ke Pulau Pasir, tapi sayangnya air surut di bulan ini tidak begitu surut sehingga Pulau Pasirnya tidak nampak. Tapi tunggu dulu, di perjalanan ke Pulau Kelayang kami bertemu Pulau Pasir, tapi memang tidak surut. Jadi, hanya terlihat riak ombak yang bertabrakan. Teman-teman lihat nggak? Ternyata Pulau Pasir ini juga memanjang ya. Tuh, ombaknya beriak-riak tuh. Di situ dong. Dia beriaknya dari depan belakang ya? Iya, dia bertabrakan. Dia manjang pulaunya, Pak. Oh, gede. Berarti harusnya dangkal ya? Iya. Jadi yang aman yang enak buat snorkeling dan bulan apa, Pak? Sekarang Beberapa hari yang lalu, beberapa hari itu sudah enak. Lanjut ke Pulau Kelayang. Pulau Kelayang. Sebelahnya Gunung Garuda. Dan ini dia Pulau Kelayang. Bagus deh kalau sunsetan di sini. Sayangnya sunsetnya lagi nggak ada nih. Di sini juga ada warung makan yang menyediakan makanan dari mulai pop mie sampai seafood. Kami juga nggak lama-lama di pulau ini karena anak-anak udah kedinginan. Dan ini dia Pulau Batu Garuda. Ternyata kalau surut ada pasirnya ya. Mungkin kapal bisa mendarat ke sana kalau kondisinya sesurut ini. Dan sepertinya juga bisa jalan kaki atau berenang dari Pulau Kelayang langsung. Cobain ya kalau ke sana, terus kabarin kami di kolom komen. Dan itu dia perjalanan kami hopping island di pulau-pulau sekitar Belitung.
Perjalanan yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Pulau Belitung tetap cantik apapun musimnya. Yuk teman-teman, explore Pulau Belitung. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya. Masih akan membahas salah satu hotel yang ada di Belitung. Hotel ini juga beachfront loh. Dan kami juga akan membahas tempat membeli oleh-oleh, baik oleh-oleh makanan maupun kerajinan tangan di Belitung. Tunggu video kami berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.